sabit bentuknya itu sharih. Atau hilal seperti huruf nun bentuknya itu sharih. Sampai sini paham? Ya? Nah, karena kata-kata. Karena kata-kata. Jangan melamun. Jangan ingat si dia. Ya. Tapi kalau saya katakan, hilal di langit biru, harus ada syaratnya langit biru. Hilal di langit biru, itu sama dengan huruf nun yang dicat dengan perak di atas kanvas biru. Syaratnya, backgroundnya sama-sama biru, bentuk-bentuknya seperti bulan sama-sama bulan sabit. Itu namanya tasbih apa? Yazid, tasbih tamsil. Saya ulang sekali lagi. Ya, kalau saya katakan al-hilalu kanun fisyakli, itu sharih. Kalau al-hilalu fisama'i zarqa kanun lujain fi sahifati zarqa. Hilal di langit biru sama dengan huruf nun yang dicetak dengan tinta perak yang ada di atas kanvas biru. Gambaran. Sudah dipelajari kemarin ya. Nah, ada pertanyaan ya sebelum kita lanjut ke tasbih dimni. Karena hari Jumat kita cepat nangkapnya. Yang segar ya, semangat ya. Yang namanya gambaran ya bisa digambarkan. Apa contohnya lagi? Tulisan Aisyah yang rapi. Realnya, real yang akan kita gambarkan. Tulisan Aisyah yang rapi. Seperti pohon pinus di menjelang Bandung. Itu kita berdiri di depan, orang di ujung sana kelihatan begitu rapinya, lurusnya. Atau seperti apa kayak yang lain juga enggak apa-apa. Atau seperti atau kita mau menggambarkan barisan tentara yang rapi. Atau paskibra yang rapi. Ya, kita mau menggambarkan dengan alam. Barisan paskibra yang rapi itu seperti apa? Nah, harus punya gambaran seperti apa pohon pinus ya di Jalan Bandung misalnya atau apalagi yang lain yang sama itu namanya tasbih tamsil ya. Kalau ada yang ngantuk buang kantuknya dulu. Pertanyaan saya tetap ada pertanyaan tidak 1 2 3 tidak berarti paham ya. Sekarang kita masuk ke tasbih dimni. Saya berikan gambaran dulu. Yang tidak paham tasbih tamsil pasti tidak paham tasbih dimni karena dia mempunyai kemiripan sedikit saja. Kalau tasbih dimni itu dirasakan baru ketahuan mana musyabah dan musyabahnya. Dirasakan, diinterogasi kalimatnya, maknanya baru bisa paham. Kalau tamsil nggak bayangin aja gak gambarannya itu, gambarannya mirip nggak? Kalau mirip itu tamsil. Ya. Misalnya begini, mahasiswa yang malas belajar pasti tidak berhasil. Untuk menguji kalimat tersebut harus ada musyabahnya. Bukan gambaran. Apa iya ya mahasiswa kalau malas belajar tidak akan sukses, tidak akan bisa menjawab ujian? Apa iya? Ini musyabahnya. Ya, perahu tidak akan berlayar di daratan. Di tanah yang gersang. Itu demi perahu tidak akan berlayar di daratan. Untuk menggambarkan mahasiswa tadi yang malas-malas. Mahasiswa yang malas tidak akan berhasil. Itu gambaran pertama. Kita akan memberikan gambarnya dengan yang lain apa? Iya, kayak perahu sampan ya, tidak akan bisa berlayar di tempat daratan. Itu fotonya tidak sama, fotonya tidak ada kemiripan fotonya, tapi ada keadaannya yang membuat dia sama. Jadi bagaimana cara menguraikannya? Cara menguraikannya, mana musyabahnya? Ialah keadaan mahasiswa yang malas belajar tapi mengharapkan hasil yang maksimal. Tidak mungkin.
Kok enggak mungkin? Iya, sama dengan gambar, bukan gambaran, keadaan perahu yang enggak mungkin berlayar di daratan. Begitu caranya. Paham enggak Bapak membedakannya? Paham? Nah, jadi kesimpulannya, ketidakmungkinan pada musyabah dimungkinkan oleh musyabah bih. Atau sudah mungkin di musyabah diperkuat oleh musyabah bih. Itu rumusan dari tasbih dimni. Dari mana kita tahu? Dirasakan. Jadi main rasa ya, di dimni main rasa, kalau di tamsil main gambaran. Bisa dilihat oleh mata kita, bisa dipotret. Ya, potret. Oh, apa? Tulisan Aisyah yang lurus potret. Nah, lihat hasilnya. Kemudian pohon-pohon pinus itu potret atau apa namanya pasukan paskibra dipotret barisnya lurusnya. Ada kemiripan lurusnya. Ya, itu tamsil. Ada soal? Kalau enggak kita lanjut ke PPT. Saya jadi Ya, ya, izin tanya. Jadi kalau Fadilah. misalnya musyabah itu keadaan dari mahasiswa yang malas belajar. Terus untuk musyabahnya itu perasaannya sepertinya itu. Enggak, Jadi seperti apa musabah gimana binya sih? adalah perahu. Keadaan perahu tidak mungkin bisa berlayar di tempat daratan. Perahu itu berlayarnya di tempat air, ada jalannya. Jadi mahasiswa itu sukses adalah kalau belajar ada jalannya. Manusia yang mahasiswa yang tidur-tidur saja enggak bisa gitu. Jadi musyabahnya adalah uh, keadaan mahasiswa yang tidak mungkin sukses kalau tidak belajar. Dikuatkan oleh mana musyabahnya? Keadaan perahu tak akan bisa berlayar di tempat daratan. Pakai gitu. Karena mahasiswa yang malas belajar itu kan tidak bisa dipotret. Ya, sedangkan tamsil itu main ada wujud nyatanya. Ya, kemudian mahasiswa yang malas belajar itu seperti apa? Tidak bisa dipotret salah satunya. Nah, itu gini. Nanti dengan contoh-contoh mungkin bisa minimal sekarang udah 10% ya, 10% perbedaan dimni dengan ini. Modal awal. Udah. Kalau tamsil bisa dilihat, ya seperti contoh yang tadi, udah saya sebutkan tadi. Kalau saya katakan hilal seperti nun bentuknya, itu sore. Karena kata hilal seperti nun bentuknya. Al-hilalu kan nun fisyakli. Itu sore. Tapi kalau saya katakan al-hilalu fis sama'i zarqa kanun lujen fi sahifati zarqa. Ada kemirikan. Hilal itu backgroundnya langit biru karena hilal itu nggak ada di tengah malam. Hilal itu di pagi hari ya di akhir bulan. Langitnya sudah biru muda. Terus kemudian antum ukir kaligrafi huruf non. Huruf non syaratnya tintanya harus perak, tinta perak. Harus pula diukir di atas kanvas biru. Itu ada kemiripannya. Itu namanya tamsil. Tamsil. Siapa tadi bertanya ya? Siapa tadi bertanya? Siapa Fadila tadi? Bu. Fadila. Bagaimana Fadila? Itu tamsil ya. Eh, Nah, kalau ini apa rumus sementara dulu? Ketidakmungkinan pada musyabah dimungkinkan oleh musyabah bih. Tidak mungkin ya. Uh, Misalnya bagaimana contohnya? Misalnya nanti ada Arabnya itu. Anak muda mungkin tidak beruban. Beruban. Ini contoh biasa. Mungkinkah beruban? Tidak ya, secara tidak. Jadi kalau ada temannya beruban, pasti antum ketawain ya. Lu beruban ya, pasti kaget ya. Nah, itu jangan kaget. Iya, jangan kaget. Untuk mengatakan jangan kaget itu harus ada musabahnya. Apa musabahnya? Lihat aja, sari bunga itu adanya di kelopak muda, bunga yang muda. Tidak ada di tempat yang bunga yang tua. Itu untuk menginikannya. Ya, untuk tidak dipotret dia.
Nah, contoh berikutnya lagi. Contoh berikutnya lagi. Azra kalau melihat saya punya bros bagus, Azra heran ya. Bu, bagus sekali brosnya. Pertanyaannya tidak sampai situ. Di mana Ibu beli? Oh, di ITC Cepaka Mas. Di lantai berapa? Berarti Azra ini sangat kagum dengan bros saya. Tapi ada katakan, orang yang menderita, orang fakir miskin itu tidak akan tergiur dengan indahnya pakaian. Sekali lagi, orang miskin itu tidak tergiur dengan indahnya pakaian. Itu pernyataan puisinya ya. Lalu antum analisis. Apa iya? Antum percaya enggak? Oh, kalau saya dulu enggak percaya. Kan dia manusia. Kalau manusia pasti melihat yang indah itu tergiur. Ya kan? Nah, tapi contohnya Azra. Tapi Azra ini bukan orang yang malang. Tapi dia orang beruntung. Coba uji ke lapangan. Coba berdiri di tempat penggali jalanan yang penggali kabel kayak penggali apa kan itu orang-orang buruh kasar ya, yang malang ya, yang malang lah ya, yang gajinya sangat minim itu ya. Tergiur enggak dia melihat mobil mewah lewat? Setiap mobil mewah lewat dia membelakkan mata enggak kagum? Enggak kan? Enggak. Setiap mobil baju orang baju bagus, berhenti nggak dia bekerja melihat baju bagus orang? Enggak kan? Berarti dia tidak tergiur. Apa mungkin? Nah, menurut umum tidak mungkin dia pasti tergiur. Tapi oleh ahli balaghah mungkin. Dia itu udah seperti apa? Udah seperti orang terkubur. Tidak akan indah lagi melihat indahnya kain kafan. Jadi orang meninggal itu, apakah kain kafannya sutra? Apakah kain kafannya karung beras? Tidak peduli lagi. Dia tidak peduli lagi. Tidak tergiur dia dengan indahnya kain kafan. Begitulah orang-orang yang malang itu katanya. Orang-orang yang malang itu dia tergiur baru kalau mandornya datang dengan sebungkus nasi, di dalamnya ada tempe goreng, baru dia tergiur. Nah, agak rumit ya dimni ini ya. Jadi mana musabahnya? Musabahnya adalah tidak mungkinnya orang miskin itu tidak tergiur dari sesuatu yang indah. Karena lazimnya pasti tergiur, kan dia manusia punya rasa. Tapi dipastikan oleh ahli ini tidak tergiur. Mana buktinya? Apa alasannya? Alasannya ialah dia itu sudah udah mikirin yang mewah-mewah lagi. Dia itu udah mati. Dia itu enggak indah lagi, apa namanya? Enggak merasa indah lagi kain kafan. Pikirkan sejenak perbandingannya antara Dimni. Dimni itu dirasakan. Boleh saya ambil air minum sebentar ya? Kering tenggorokan saya. Ya, bagaimana siapa yang saya tahu yang serius sama yang melamun ya. Bagaimana Naufal? Ada pertanyaan? Main dulu saja. Masih. Bagaimana Naufal? Kalau dari aku belum ada Ustaz. Halo, halo. Suara saya kedengaran? Dengar. Oh, ya. Kalau ada pertanyaan tanya aja ya. Ustazah izin tanya, Nah, silakan. bagaimana cara mengetahui perbedaan masing-masing tasbih? Kayak tasbih sorih kan
ciri-cirinya ada pada adatu tasbihnya. Kayak pakai apa namanya adatu tasbihnya bagaikan atau seperti gitu kan. Kalau yang lainnya secara grammar itu apakah ada ciri khasnya di adatu tasbih yang lain atau apa Ustazah? Terus di bahasa Indonesia itu tasbih, tamsil sama dimni itu artinya apa Ustazah? Majas apa? Belum. Itu dia. Nanti akan saya terangkan perbedaan majas dalam bahasa Indonesia dengan perbedaan majas dengan bahasa Arab. Sepertinya untuk pertemuan berikutnya itu ya, supaya lebih ini. Yang pertama saya jawab dulu. Bahwa adat tasbih dan wajuhu syibhi, baik pada tasbih sarih, dimni, atau tamsil, boleh disebutkan, boleh tidak. Tapi umumnya di tamsil dan dimni ini rata-rata malhuzah. Malhuzah itu tersirat. Walaupun tidak ada tertulis, adanya di benak kita. Pasti ada. Seperti apa tadi yang tamsil tadi? Oh, ini. Apa tadi? Al-hilal di langit biru sama dengan nun perak di atas kampas biru. Mana musabahnya? Musabahnya disebutkan gambaran. Harus sebutkan gambaran. Gambaran hilal yang di langit biru. Mana musabahnya? Al-hilal, an-nun perak di atas kampas biru. Mana ada tasbihnya? Ada tadi, kebetulan tadi ada ya. Kan ada tadi. Kalau tidak ada, tidak masalah. Nah, sama wajah sabahnya mana? Sama-sama keindahan yang tergambar abstrak di dalam mata kita itu dibentuk oleh satu, harus berbentuk sabit. Dua, harus di latar belakangnya biru. Ada syarat-syaratnya. Harus syarat-syaratnya yang membentuk keindahan tadi, harus syaratnya. Bukan hilal di langit biru, nun perak di atas kampas merah. Tidak jadi sama dia. Begitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Berarti keindahannya digambarkan secara tersirat ya Ustazah? Keindahannya secara tersirat dengan didukung oleh unsur-unsur tadi. Unsur-unsur tadi. Ya. Tulisan Martiza ini rapi sekali. Sama dengan kayak pasukan Paskibra. Nah, itu harus ada unsur lurusnya itu. Ya, tidak mungkin tulisan Martiza yang rapi itu bagaikan orang berebutan makanan. Tidak bisa, tidak sama dia. Harus ada lurus, rapi gitu ya. Sama tingginya. Ya. Ada lagi? Saya suka kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Nah, kalau dimni apa tadi? Izin bertanya saja. Ya. Yang tasbih zimni ini sudah berarti yang tasbih zimni itu kayak memperkuat pernyataan sebelumnya saja. Ya. Kalau ada kata-kata tidak mungkin di kalimat sebelumnya, dimungkinkan oleh kalimat kedua atau musabahnya. Atau yang sudah mungkin di kalimat pertama, diperkuat oleh kalimat kedua. Betul. Ya. Contohnya, tapi di dimni ini karena sulitnya, biasanya kita mengomentari pakai interogasi ya. Kalimat itu kita beri pertanyaan-pertanyaan filosofinya. Kita tanya baru ketemu. Tidak seperti sarih, tidak seperti tamsil. Ya. Nah, contohnya akan kita gambarkan berikut ini. Atau saya cerita dulu dari dikit. Gini. Begini, dalam kalimat sehari-hari. Kalau kita melarang seseorang, pasti orang itu akan melakukan sesuatu. Misalnya, jangan makan itu. Berarti dia akan makan ya. Ya enggak? Jangan pergi. Berarti dia akan pergi. Begitu juga dalam kalimat demi itu begini. Lalu, mengapa jangan pergi? Mengapa jangan, seperti dalam ayat Al-Quran, apa? Fa'illam tastahi, fasna' masyikta. Kalau kamu enggak malu,
Lakukanlah. Berarti lakukanlah kata perintah tapi untuk melarang. Karena tidak bisa dicegah lagi. Kalau nggak malu, makan aja. Boleh nggak makan duluan ya? Boleh nggak makan duluan, orang rame nih? Boleh nggak makan duluan? Kalau lu nggak malu, makan aja. Berarti jangan. Berarti memalukan kalau makan duluan. Paham ya? Nah, itu banyak sekali di dimni ini. Kata-kata yang tidak mungkin di musyabah dimungkinkan oleh musyabah bih. Contohnya tadi, udah saya sebutkan sih enggak ya. Mahasiswa yang malas belajar tidak akan berhasil. Apa iya ya? Masih ada ragu. Dimungkinkan oleh musyabah bihnya. Apa musyabah bihnya? Ya, ibarat perahu tidak akan pernah berlayar di tempat yang gersang atau pasir. Gitu. Untuk menguraikannya gimana? Keadaan orang yang tidak akan berhasil kalau tidak belajar. Musabahnya keadaan perahu tak akan berlayar di tempat yang gersang. Ya. Itu kata kunci itu dulu ya, konsep itu. Kalau konsep contoh apapun nanti diberikan akan bisa dipahami. Yang jelas dimni ini tidak bisa digambarkan di potret. Ya. Kalau saya katakan begini, apa ya Nabilah ya? Anta kal asadi fi syaja'ah. Tapi apa itu? Sorry. Sareh, karena kata mana musabahnya bisa ditunjuk, mana musabah begini. Tapi kalau saya katakan begini, saya punya mahasiswa udah berpisah sekian tahun. Taruhlah namanya si Tony. Ya Tony. Enggak ada kan Tony di kelas ini ya? Enggak ya? Tony itu sudah berubahnya, mungkin depresi atau stres ya. Tony sekarang rambutnya gondrong, bajunya kumal, compang-camping, nggak pakai sandal jalan ini, ya. Udah saya berikan semacam syaratnya. Bagaikan, nah, saya berikan juga yang mendukungnya. Mungkin bagaikan itu tamsil. Bagaikan orang hutan yang sudah tua, udah apa namanya bulunya sudah kusut, kemudian kurus. Ah, itu namanya tamsil. Ya. Sekarang kita perdalam dengan dimni. Apa tadi rumusnya dimni? Rumus dimni apa? Bahasa Indonesia saja rumus dimni apa? Kalimat yang sebelumnya diperkuat dengan kalimat setelahnya, atau kalimat yang tidak mungkin dimungkinkan dengan kalimat setelahnya. Itu Muhammad Irfan ya? Nah, maksudnya. Yang menjawab Muhammad Irfan, tapi wajahnya nggak lihat nih. Ya. Coba deh kita perlahan dengan, kalau konsepnya udah tahu, kita perlahan dengan contoh. Ya, jadi yang nggak mungkin dimungkinkan oleh musabah bih. Ya. Coba tayangkan PPT-nya. Yang ditamsil dulu di ujungnya itu ada dimni. Ya. Udah 10:30. Kita mau sholat Jumat kan yang laki-laki. Cepat. Siapa yang menayangkan? Siapa yang menayangkan? Ayo. Setidaknya bersuara dulu. Jangan-jangan menunggu yang tidak ada. Siapa yang menayangkan PPT? Kok tidak ada? PJ mana PJ? Tidak belajar kita nih. Ustazah, karena pakai Ya. HP bermasalah. Ayo ambil alih oleh siapa? Ambil alih. Siapa? Kenapa tidak dari tadi bilang Rehani? Dan bilang ke temannya, di offer ke temannya, kita kan pasti nayangin. Nah, nyimak ya. Saya nggak lihat wajah antum, tapi saya percaya aja. Tadi kalau ada yang melarang, berarti ada seseorang yang ingin mengerjakan larangan itu, ya kan? Sekarang coba di sini ada lihat. Saya baca dulu, kemudian sebutkan nama mufradat mana yang nggak tahu.
La tunkiri atalal karimi minal ghina. Fasailu harbun lil makanil ali. Mana tidak tahu sebutkan namanya. Bertanya bukan berarti bodoh. Bertanya berarti kritis. Saya suka. Ainun Ustazah. Ainun, apa yang Ainun tanyakan? Atola. Itu apa Apalah. artinya? Apalah yaitu i'ta atau pemberian. Pemberian. Ya. Apalah. La tunkiri. Syukran. Ya. Ya, apa lagi? Pat. Anu Ustazah, Ya, apa Elisa? tunkiri. Tunkiri ya. Tunkiri ini sebetulnya udah umum nih. Kalau orang munkar apa? Ankara yunkiru munkirun, munkir, munkar, nangkir. Nah, Ingkar. ingkar ya, ingkar atau menentang atau membantah, pesimis ya. Mana lagi? As-sailu Ustazah. Sailu, sailu fayadan. Arus Ustazah. Ya banjir nih, saya Kelapa Gading banjir nih. Saya baru rapi-rapi masuk air ke dalam rumah. Sail, banjir. Harbun, harbun siapa tahu? Anda tahu harbun? Harbun perang bukan Ustazah? Perang, ya perang, permusuhan, perang. Makan tahu, Ali tahu. Ya, udah tahu ya. Jadi antum ikutin. La tunkiri. Kalau dari kawaidnya yang dilarang siapa ini? Anti. Anti ya, tokoh fiktifnya anti. Nah, kita kasih nama untuk lebih memahaminya. Antinya di sini yang nggak ada namanya di kelas inilah siapa namanya? Siapa? Tuti. Tuti ada ya? Tidak ada kan? Tidak ada, Prof. Tidak ada. La tunkiri ya Tuti. Atalal karimi minal ghina. Karim, apa arti karim? Mulia. Mulia. Tapi di sini kalimatnya dermawan, Dermawan. ya. Ya, iya betul. Dermawan. Dermawan ya novel ya. Dermawan. Apa arti dermawan? Suka? Suka memberi. Suka. Sama nggak orang kaya, orang ghaniyun dengan karim? Sama nggak karim dengan ghani? Beda Ustazah. Beda. Rubama Apa yusawi, bedanya? Ustazah. Apa bedanya? Orang kaya belum tentu dermawan Ustazah. Orang kaya belum tentu dermawan. Orang dermawan Belum tentu kaya. Belum tentu kaya. di dalam puisi ini orang dermawan pasti kaya. Jadi semiskin apapun dia, kalau dia memberi apa seberapa adanya, dia udah kaya. Ya, jadi orang karim pasti kaya. Orang kaya belum tentu karim, itu bisa. Ya, jadi ukuran kaya di sini bukan harta, tapi memberi. Seberapa dia memberi. Jadi setiap yang memberi itu adalah orang kaya yang mampu memberi. Orang kaya belum tentu mampu memberi. Nah, itu arti karim. Di sini disebutkan karim berarti dermawan. Ya, belum tentu dia kaya. Dan di sini tidak ada menyinggung kaya harta ya. Bendanya jangan niun di sini atau miliknya. Jangan engkau ingkari pemberian orang kaya itu dari hartanya. Berarti si Tuti tadi ya, berarti Tuti selama ini atau akan melakukan, dia mengingkari. Nah, mengingkari pemberian orang kaya. Mengapa dia mengingkari? Mungkin berdasarkan faktor pendukungnya adalah realita. Ya, masih kabur antum, saya yakin. Saya tempatkan lagi Tuti ini berada di posisi karyawan yang paling rendah di sebuah instansi. Siapa? Tukang sapu ya, saya tahu tukang sapu. Nah, paling rendah. Setiap mau lebaran, Tuti ini putus asa akan diberi oleh, kalau dia karyawan IKIP ya, oleh rektor. Dia merasakan sendiri tidak pernah diberi. Jadi untuk lebaran ini dia mengingkari, tidak mungkin ya rektor memberi saya.
Karena bertahun-tahun saya di sini, saya tidak pernah dapat THR yang menggembirakan. Mengapa selama ini dia sampai berkata begitu? Karena selama ini kebiasaan rektor itu adalah sebagai orang kaya. Artinya dia memberi kepada koleganya dulu. Kalau rektor siapa di koleganya? WR 1, 2, 3, 4. Setelah itu turun lagi dekan. Setelah dekan, wakil dekan, kaprodi. Baru sisanya, remah-remahnya, baru dapat yang tukang sapu. Begitu selama ini. Jadi dengan bergantinya rektor sekarang menjadi orang yang karim, dia tetap putus asa. Lalu datanglah seorang penyair mengatakan, La tunkiri atal karim ya Tuti. Ini orang dermawan. Serta merta percaya kasih Tuti itu? Tidak, karena nasibnya selama ini begitu, tidak dapat. Lalu didatangkan oleh penyair ini musabah bihnya, sehingga terbelalaklah matanya. Apa musabah bihnya? Banjir. Banjir itu sama si Karim ya. Banjir itu ya Tuti, musuhan dengan yang tempat yang tinggi. Musuhan. Jadi kalau banjir Bogor, dia musuhan tuh dengan kota Depok, kota apa lagi ke bawahnya yang tinggi? Depok. Sukabumi. Dia musuhan. Dia mencari tempat yang rendah di mana Zuriati tinggal, yaitu Kelapa Gading. Ya, saya kebanjiran kemarin. Jadi banjir itu musuhan dari yang tempat yang tinggi. Lalu apa masalah kita sekarang dengan Dimni? Ya, ketidakmungkinan si Tuti itu merasa tidak mungkin akan dapat diberi hadiah. Lalu dengan mendatangkan musabah bih ini, dia jadi yakin, oh rupanya rektor yang sekarang ini ibarat banjir ya. Dia tidak akan memberi orang-orang yang sudah hebat, tapi dia akan mencari orang yang paling rendah jabatannya. Agak rumit memang. Lalu bagaimana mengatakan menguraikannya? Mana musabahnya? Musabahnya itu keadaan, jangan gambaran ya. Keadaan orang yang mengingkari pemberian orang dermawan, sebut aja itu lagi. Ya, mengapa dia ingkari? Karena selama ini dia menanggungkan nasibnya. Dia ingkari. Lalu mengapa dia diyakinkan oleh musabah bih? Mana musabah bihnya? Yaitu banjir akan mencari si Tuti ini pasti. Dia tidak akan mampir di rektor, di wakil rektor, tapi dia akan mencari karyawan-karyawan yang seperti Tuti. Agak panjang memang. Dihayati, direnungkan, di apa namanya itu ya, baru terasa ada musabah dan musabah bihnya. Kita coba bahas 3 contoh dulu, baru nanti saya evaluasi lagi. Antum tambah paham apa tambah bingung. Yang kedua, mana? Nah. Mana kata-katanya yang tidak tahu? Qad yusibul fata walaisa ajiban ayuran nuru fil qadibir ratib. Mana yang nggak tahu? Ajib. Izin Ustaz. Qadib sama arotib Ustaz. Qadib ya. Makna Ya. Qadib itu kelopak bunga. Ar-ratib muda, ya. Ya. Kalau an-nur di sini bukan api ya, tapi sari bunga. Sari bunga. Nah, sudah bisa? Diterka-terka aja dulu, terka-terka buah manggis. Ajiban apa Ustazah? Ajiban, ajib, aneh, lucu, aneh, apa? Aneh. Jarang terjadi. Ya bisa? Siapa? 1, 2, 3? Ada? Ada? Terjemahan kasar aja juga boleh dulu. Nanti bisa nyambung. Nah. Nggak ada? Oke, saya aja. Nah, qad masuk kepada fi'il mudhari apa artinya? Terkadang. Kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang pemuda itu
Yusuf apa Yusuf? Kadang-kadang Beruban. Beruban ya. Beruban ya, Bro. Kadang-kadang, ya ini kadang-kadang ya. Jadi kadang-kadang pemuda itu beruban bukanlah aneh. Kenapa ada kata-kata bukanlah aneh? Berarti yang umum bagaimana? Yang umum orang merasa aneh. Lalu ahli fikir ini mengatakan tidak aneh. Nah, itu ya untuk menangkisnya. Mengapa dia katakan aneh? Ya, lihat aja. Kalau temannya beruban, lu udah beruban ya, dengan gaya kinesik yang heran. Seakan-akan anak muda tidak boleh beruban. Tapi nggak aneh. Ya, yang umum mengatakan aneh ditangkis. Ditangkis dengan mengatakan ada musabah bihnya, yaitu lihat aja tuh sari bunga, kan warnanya putih tuh. Sari bunga itu selalu ada di kelopak bunga yang muda, tidak ada di kelopak bunga yang tua. Nah, jadi ketidakmungkinan pemuda itu beruban ditangkis oleh musabah bihnya. Ya. Nah, mungkin udah 40% paham ya, tidak apa-apa 100% langsung, tidak mungkin bisa. Berikutnya ketiga, Mayyahun yashal al-hawanu alaihi. Mubtada'nya harus jelas ya kabarnya maf'ul bih. Mali jurhin bimayitin ilham. Mana yang nggak tahu artinya? Ilham Ustazah. Ilam. Ilam. Alama yu'limu ilam. Bukan alima ya. Alima. Alim. 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 Pedih. Yu'lim. Mu'lim. Pedih. Kau luka yu'limuni. Kata-katamu membuat aku sakit. Pedih. Luka. Ya. Apa lagi? Apa? Jurin. Jarihun. Ajrah. Jarih. Luka. Luka. Siapa yang menjawab tuh? Siapa yang menjawab? Irfan. Irfan? Ya. Irfan. Luka. La tajrah qalbi. Jangan lukai hati saya. Ya, la tu. Ya, luka. Mayit ya mayat. Ilam pedih. Udah bisa nyambung? Bisa Noval? Bisa Ustazah. Coba. Coba artikan dulu. Baru dimaknai. Ujarin Ustazah. Ya, coba. Kalau aku barang siapa yang menghina, maka dia akan mudah dihina. Malijirhin, tidaklah dia mengalami sebuah luka yang menyakitkan. Coba saya baca dulu ya. Tadi Novel menerjemahkan siapa yang menghina ya. Kalau yang menghina itu ahana yuhinu, itu menghina. Ini orangnya benar nih. Orang hina itu mudah untuk dihina. Ya, tidaklah merasa pedih mayat itu bila dilukai. Bila dilukai. Artinya apa? Harus dudukkan dulu permasalahan siapa yang hina. Ya, yang hina itu menurut hadis ini adalah menurut puisi ini adalah orang yang tidak berjalan pada ketentuan-ketentuan normal itu hina. Orang nggak sholat hina nggak? Hina ya, orang nggak sholat itu hina. Jadi teori ini mengatakan orang nggak sholat itu gampang dihina. Jangan langsung diterima dulu. Saya sebagai dosen balaghah, saya uji coba dulu. Setiap puisi-puisi itu saya uji coba. Kalau orang taat, orang soleh, dikatakan kamu nggak sholat, sakit kan hatinya. Tapi kalau orang nggak sholat, dia candain. Berarti gampang dihina. Lu nggak sholat, ya ntar aja kalau udah tua. Atau udah kemarin. Atau udah hafal kok. Itu berarti penghinaan kita itu gampang. Dia tidak akan marah.
tidak akan memukul kita karena dia tidak salat, jadi gampang dihina. Tapi kalau orang udah soleh dibilang kamu nggak salat ya, marah dia. Itu yang dimaksud di sini. Lalu pertanyaannya mana tidak mungkinnya itu? Ya nggak mungkin lah orang hina itu gampang dihina, kan manusia menurut pandangan umum. Selagi dia manusia, apapun penghinaan itu pasti menyakitkan hatinya. Tapi menurut ahli balaghah ini tidak, coba aja. Ya, misalnya lagi wanita malam ya, wanita pulang pagi. Lalu kita bilang, kemana aja kok pulang pagi terus? Dia jangan ketawa. Pasti dia ngomong, tahu aja, mau ikut. Nah, itu, tidak marah dia. Tapi orang yang soleh, misalnya dia pulang pagi itu karena menungguin ibunya di rumah sakit atau apa, dia sakit nantinya kalau dibilang dia perempuan tidak benar. Nah, kayak apa? Nah, diperkuat oleh musyabah bihnya. Ya, orang hina itu ibaratnya sudah mayat. Bagaimana kalau mayat disembelih-sembelih, disayat-sayat, diluka-lukai, dia tidak merasa pedih. Ya, paham? Mali jurhin bimayitin illa, mayat itu tidak pedih kalau dilukai. Siapa mayat itu? Menggambarkan apa di sini? Mayahun. Orang hina itu mudah kok dihina. Karena dia itu sudah bagaikan mayat. Tidak akan merasa perih bila dilukai. Ya, coba ya. Jadi, bagaimana mengatakan musyabahnya? Musyabahnya ialah keadaan orang yang gampang dihina. Nah, nih, karena umumnya orang pasti merasa sakit kalau dihina. Tapi nah, dengan dibuatkan oleh musyabah bihnya, yaitu dia itu sudah seperti bangkai. Nah, 3 contoh dari dimni ini, kira-kira apa yang mau ditanyakan nih? Udah paham ya? Pemisah antara dimni dengan tamsil. Ada tadi setelah 3 ditanya masih anu Bu, masih meraba-raba jawabnya. Masih meraba-raba jawab. Antum boleh bertanya atau boleh memastikan pendapat saya begini apa benar apa enggak gitu ya, atau apa? Ada nggak pertanyaan? Dafa boleh nggak wajahnya dilihatin? Dafa mau bertanya ya? Apa jaringannya kalau dinyalain nanti Oh, keluar. jaringannya. Ya. Tapi sekali-sekali tolong ya diusahakan duduk di tempat jaringan yang bagus supaya kita bisa saling melihat. Ya kan? Baik saja. Ini kan ini dari yang 3, intinya itu dari yang musyabah ada hubungannya dengan musyababi walaupun kayak kelihatannya nggak ada hubungannya. Contohnya kayak tadi kan saja. Yang kedua itu tentang uban, ya kan saja. Uban itu kan makanya diserupakan dengan sari buah yang kata Ustazah tadi warna putih. Walaupun kan kalau dilihat kayak antara rambut dengan sari buah itu nggak ada hubungannya. Kayak gitu ya Ustazah. Yang penting ada hubungannya. Kayak berhubungan di warna yang sama-sama putih dan sama-sama muncul di waktu yang muda. Oh, bukan ke sana. Bukan gambaran itunya, Dafa. Ini untuk menangkis orang supaya jangan heran. Ya, supaya jangan heran kalau ada pemuda itu beruban. Jadi bukan kajian yang tadi. Kan Ibu katakan tadi, kalau ada latun kiri berarti orang ada yang mengingkari. Kalau ada laisa ajiban berarti orang menganggap ajiban. Nah, untuk menganggap memperkuat laisa ajiban itu didatangkan musyabah bihnya. Untuk menghapus pemahaman orang itu ajib, nah itu didatangkan musyabah bihnya. Begitu Dafa. Nyambung nggak ya? Nyambung nggak ya? Nyambung saja. Jadi bukan mencari putih musyabah bihnya, tidak. Jadi ketidakmungkinan pada musyabah, apa tidak mungkinnya pada musyabah, yaitu kan laisa ajiban ya, pemuda itu beruban. Jadi orang menganggap bahwa pemuda itu heran kalau beruban. Nah, jangan heran. Untuk mengeluarkannya mana? Jangan heran itu sari bunga adanya di ketiak bunga yang muda.
Ya, saya yakin untuk sekali pertemuan mungkin kurang paham, tapi dengan syarat ya Dafa ya, diulang lagi di rumah, jangan dibawa lempar buku aja, coba apa kata Bu Suryati tadi ya, ini. Kalau tidak paham juga kita diskusi lagi, tapi ya biasanya paham lagi. Yang penting tahu beda antara tamsil dengan dimni. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut. Ya. Nah, ini apa yang tak mungkin di dalam musyabah lalu dimungkinkan oleh musyabah bih. Siapa bisa tanpa saya ya menguraikannya. Saya bantu mufradatnya. Wa minal khairi mafhum. But'u batiun. Apa batiun? Lambat. Lambat. Jadi lawan sari'un. Saibika ya'ta pemberian. Ya, ya'ta. Jadi lambatnya pemberianmu padaku. Asra suhubi tahu ya? Suhub sihab. Apa sihab? Awan. Awan. Awan itu nama umum, tapi dia yang qasimu ila qismain. Al-ghamam dan al-jaham. Nah, di sini al-jaham yang ada. Al-ghamam itu apa? Al-ghamam itu launuhu aswad. Ya, jalannya masih ruhu batiun. Kalau jaham cepat jalannya, warnanya putih, airnya kosong. Kalau ghamam airnya banyak, warnanya hitam, jalannya lambat. Itu ciri khasnya dia. Kedua-duanya sama-sama awan. Awan hitam dan awan putih. Siapa bisa mengkajinya secara dimni? Apa yang tidak mungkin pada yang pertama? 1, 2, 3 sampai saya tunggu 5 menit ya, 5 detik ya. Wahid. Nah, saya coba Bu gitu. Bismillah. Salasa. Ada salah apa salah? Cara membuka kunci dari dimni itu gimana? Ya, enggak ada. Ada? Di balik sana selain Novel, wajahnya di sini Novel, Felisa, Dafa, sama Najla nih. Karena cuma berempat yang ditanyakan. Oh, ada lagi Muhammad Irfan. Muhammad Irfan tadi juga aktif. Gimana, Irfan? Bisa? Kadang kita paham bahasa Arab tapi penjelasinnya agak susah. Ya, menjelaskan belakang ya. Tapi tetap berpegang kepada kata kunci tadi. Yang tidak mungkin pada musyabah dimungkinkan oleh musyabah bih. Mari kita coba. Bagiku yang baik itu, wa minal khairi but'u saybika ani. Bagiku yang baik itu adalah lambatnya pemberianmu padaku. Apa tidak mungkinnya? Karena umumnya orang ingin cepat-cepat diberi. Antum kalau minta sumbangan ke dosen harus dapat hari itu juga. Padahal bagiku enggak. Enggak apa-apa, bulan depan juga enggak apa-apa. Tapi apa rahasia? Bagiku yang baik itu adalah kau tunda pemberianmu kepadaku. Kau lambatkan pemberianmu padaku. Sementara umum mengatakan cepat-cepat umum. Nah, itu enggak mungkin dia ini pasti ada sesuatu ini. Kira-kira apa? Oh, kenapa kok kamu minta dilambatkan? Seandainya terjadi dialog ya untuk membongkar maknanya. Kenapa kamu yang lebih bagus itu lambatnya pemberianmu? Bukannya kamu kalau minta baju sama orang tua harus dapat hari itu juga, minta jajan harus jajan. Kenapa? Nah, lalu si aku menjawab, karena awan yang cepat jalannya itu adalah awan putih. Lalu kalau awan putih gimana? Ya dikit. Jadi kalau antum minta sumbangan ke saya nembak aja di tengah jalan, Bu, minta sumbangan Bu, ada kegiatan mahasiswa berapa ada aja. Saat itu ya saya kasih apa adanya. Tapi antum katakan ya besok-besok juga apa-apa saya tinggal aja ya Bu, ininya brosur apanya apa namanya itu tanda listnya. Nah, itu berarti tujuan di belakang itu adalah minta supaya lebih banyak. Dia lebih suka menunda pemberian itu daripada cepat-cepat. Sementara umum harus cepat.
ingin cepat. Itu fitrah manusia, ingin cepat-cepat diberi. Tapi dia tidak, ingin lambat diberi. Dikasihnya alasan. Kenapa kok itu aneh sekali kamu ini? Ya, ya, kalau yang cepat itu awannya jaham, awan putih. Lu gimana kalau awan putih? Ya kosong airnya. Cepat aja tapi dia kosong airnya. Begitu Muhammad Irfan cara mau membuka tabir dimni itu. Tidak bisa kita artikan di kata yang sudah tulis saja, dimainkan imajinasi kita. Mengapa begini, mengapa begini. Ya. Nah, ada pertanyaan? Rumus, kembali ke rumus. Yang tidak mungkin di musyabah, dimungkinkan. Jadi mungkin saja orang itu ada yang minta dilambatkan. Karena berprinsip kepada teori awan ini. Ada yang membantah? Silakan. Ada yang menyangka? Silakan. Ya. Tidak ada. Ada. Nafal malu-malu nanya. Ya. Lah Ustaz. Lah Ustaz. Nah. Coba yang kedua, di mana tidak mungkinnya? Ya. La yu'jibanna, pakai nun taukid lagi. La yu'jibanna madiman. Antum punya fotokopi ya? Yang tolong diralat nih, bukan masiman tapi madiman dot. Madiman. Artinya itu mazlum atau miskin. Ya, madiman dot. Sungguh orang yang malang itu, orang yang apa ya terjemahnya, miskin tidak miskin, orang yang ya yang malang ya, yang sengsara itu sungguh tidak tergiur, layuan jibana, tidak takjub, husnu bizati, dengan indahnya bajunya. Apa iya? Itu ditanya lagi. Apa iya orang miskin itu tidak tergiur dengan yang indah? Bukankah dia punya mata, punya rasa? Ya, yang ini. Tapi dijamin oleh ahli balaghah ini, ahli fikir ini. Ya, dia nggak kagum, dilihat aja. Didatangkannya musababinya. Apakah orang yang terkubur itu masih merasa indah, ya ruku merasa indah dengan jaudatul kafan, dengan indahnya kain kafan? Bukankah bagi orang yang sudah mati itu, apakah dia dikafani dengan kain sutra atau dikafani dengan karung beras, tidak masalah bagi dia. Dia tidak akan bangga dengan kain kafannya sutra dan tidak akan sedih dengan kain kafannya karung beras, gitu ya. Tapi secara umum ini kembali ke umum ya, yang berlaku di umum itu pasti tergiur dengan sesuatu indahnya aksesoris ya, indahnya pakaian. Jadi kan saya sudah kasih contoh. Kalau kita ini ya bukan orang Malang ya, jadi kita malu juga sama orang yang Malang-Malang itu ya. Kita kalau melihat sepatu teman kita bagus, kita tanya. Pertanyaan itu menunjukkan kita takjub. Di mana sih kamu beli? Dijawab di ITC. Pertanyaan berikutnya, lantai berapa? Lantai 2. Bertubi lagi pertanyaan, nomor berapa? Dan seterusnya. Itu buktinya kita terlalu tergiur dengan sesuatu keindahan. Sementara katanya orang-orang yang malang tuh tidak tergiur dengan yang ini lagi. Dia baru terpukau, tergiur bila mandornya datang, bawa sebungkus nasi, walau isinya cuma tempe goreng dan ikan asin, ya bangga. Dia tidak akan melihat setiap mobil mewah dia berhenti melototin mobil orang. Setiap orang yang bajunya bagus dia enggak, dia biasa saja. Jadi tapi secara teori umum dia pasti tergiur, tapi dibantah oleh sastra ini. Enggak, dia tuh sudah seperti mayat, tidak akan tergiur lagi dengan indahnya kain kafannya. Ya, kalau ada pertanyaan silakan lagi ya Mama Rifan. Ini kaitkan dengan dimninya itu. Beda dengan tamsil. Ya. Sudah 60%? Nah,
Pahamnya udah 60%? Atau masih nol? Jangan masih nol lah, capek saya. Sudah. Nah, udah 60%. Saya mau nambah nih supaya 80% nih. Dah. Ketidakmungkinan pada yang pertama, artinya yang kedua itu membantah prinsip umum lah gitu ya. Supaya orang jadi yakin. Nah, yang berikut nih. Ini enak juga nih. Wama ana minhum, ini 80% ya. Wama ana minhum bil'aishi fihim. Wama ana. Aku bukan mereka sekalipun hidup bersama mereka. Itu kan lain lagi. Biasanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berteman dengan tukang minyak tanah, bau minyak tanah. Berteman dengan tukang parfum, bau parfum. Berteman dengan pemain gitar, setidaknya bisa pegang senar gitar. Berteman dengan maling, setidaknya teori maling tahu. Begitu biasanya pengaruh lingkungan terhadap seseorang. Tapi si aku fiktif di dalam ini, si aku fiksional ini tidak. Aku bukan mereka, aku bukan kayak mereka. Membantah dia bahwa lingkungan itu berpengaruh, membantah dia teori itu. Ini datangnya teorinya yang apa namanya musabah ini. Masa misalnya si anak kita kasih tanda tanya masa. Iya, lihat aja. Lakin ma'din zahab ar-ragab. Bukankah emas itu adanya dalam tanah? Ma'dan itu pabrik atau produksi emas adanya dalam tanah. Itu pertanyaan berikutnya, kenapa emas tidak pernah jadi tanah? Berarti itulah aku. Dimanapun aku berada, aku tetap aku. Paham ya? Aku tetap aku, tidak akan jadi tanah. Jadi menangkis apa dia? Menangkis pemahaman orang pasti terpengaruh. Misalnya namanya si Tuti tadi yang terpakai ya. Tuti itu kalau mau nyari rumah kosan di Jalan Pemuda, pasti lihat-lihat dulu rumahnya. Tuan rumahnya baik tidak, muslim, agamanya kuat, dan dilihat semuanya itu. Berdua sama ibunya nyari. Lalu ibunya bilang, oh kamu jangan tinggal di sana. Kayaknya orangnya kasar, kayaknya ibunya kurang agamanya, segala macam dinilai. Tapi si Tuti tadi yang kuat imannya itu, nah, enggak Bu, aku di sini aja. Percayalah Bu, aku bukan mereka. Sekalipun satu piring makan bersama sama mereka ini, enggak Bu, saya sini aja. Ibunya tetap tidak tega meninggalkan anaknya di sana, lalu ditangkisnya. Bu, lihat aja, emas itu adanya dalam tanah. Kok emas tidak pernah jadi tanah? Paham ya? Nah, paham ya? Mudah-mudahan paham. Sudah 80% belum? Jadi apa? Dengan bertanya mungkin semakin jelas kalau bertanya. Jadi ada pertanyaan? Diam tanda ngerti ya atau diam tanda tidak ngerti? Apa lagi ya? Yang karena ngerti insya Allah. Alhamdulillah ya. Belum Nah, mencerna juga Ustazah. belum mencerna. Ya, tapi seandainya tidak tuntas hari ini, di rumah nanti dipikirkan sehingga di saat ujian jangan masih mencerna. Nah, kalau dalam ujian mencerna tidak bisa lagi, ya. Ya. 80% mudah-mudahan ya. Ini cukup 100% nih. Antum kalau jadi ketua RT, logikanya secara umum warganya ingat nama dia ya. Harusnya ingat ya. Tapi realitanya tidak. Dia ingat baru minta tanda tangan. Mau minta bikin KTP, mau bikin surat nikah, dan segala ini. Nah itu. Saya kuruni qaumi idza jadda jidduhum. Kaumku akan ingat padaku kalau sudah bersangatan masalah mereka. Ini tulisan jinnya salah. Terus, nah, apa ya?
Bukankah rakyat itu ingat pada pimpinannya selama setiap waktu? Coba saya aplikasikan kepada yang lain. Antum PA-nya siapa? Pak PA-nya Sarif, Pak Sarif. Samsi. Samsi. Nah, apakah antum mengingat Pak Sarif setiap saat atau hanya waktu mau minta tanda tangan atau antum mau minta saran saja? Biasanya mahasiswa mencari dosen PA-nya kalau ada bermasalah. Tapi secara umum harusnya tidak. Nah, tapi si Bapak Guru ini membandingkannya, memungkinkan hal itu terjadi. Memungkinkan mahasiswa itu ingat PA-nya di saat butuh. Apa? Iya, wa fi lailatiz zalma yuftaqadul bahar. Ini salah lagi tulisannya. Apa ya? Apa tayangannya ya? Lain laptop ya. Bukankah pada malam yang gelap gulita itu yang dicari awan, bulan. Maka bulan itu adalah aku katanya. Jadi pasti kalau sudah gelap baru aku dicari. Mahasiswa itu kalau sudah bermasalah, mau DO, mau apa, baru saya dicari. Tidak apa-apa, wajar itu. Padahal seharusnya tidak. Seharusnya pimpinan itu harus ingat terus gitu. Wa fi lailatul zalma yuftaqadul badru. Selesai sudah. Jam berapa sekarang ya? Kita evaluasi dulu. Masih ada waktu. Maka buka tanya jawab dulu. Coba lihat PPT sesudah ini masih ada contoh atau tidak? Alah. Ya. Ini sekarang saya mau membandingkan ini ya. Latihan. Jadi sebelum latihan dibuka, ada beberapa menit lagi. Saya tetap bertanya, ada yang mau ditanyakan tidak. Jadi kalau antum tidak mau nanya, saya berpositif untuk thinking antum itu udah paham. Tapi saya akan pedih atau kecewa kalau nanti ujiannya tidak bisa. Banyak-banyak aja bertanya. Kapan lagi? Nanti tidak ketemu saya lagi. Yang pertama, ini sarih yang pertama. Ini supaya dapat membandingkan nih. Wa mal mautu illa sariq dakka syaksuhu. Yasulu bila kafin wa yas'a bila rijlin. Kematian itu bagaikan pencuri. Sarih ya. Bisa dicari kata-kata di sini mana musyabah bihnya. Kalau kematian itu bagaikan pencuri yang halus tubuhnya. Mana musyabahnya? Jawab. Al-mautu. Jawabnya ya kematian atau al-mautu. Musyabah bih? Sarikun dak syahsuhu. Sarikun. Ya. Wajul sibinya sama-sama halus tubuhnya. Sebetulnya secara lahiriah pasti pencuri itu tubuhnya kasar ya. Tapi karena ada keterangan di bawahnya, apa keterangannya? Dia mengambil tanpa tangan dan berjalan tanpa kaki. Yang namanya maling kan tidak ketahuan dia. Kalau dia pakai tangan pasti kedengaran. Kalau dia berjalan pakai kaki pasti kedengaran. Jadi kematian itu nggak tahu dia seperti maling. Yang datangnya tidak ketahuan tanpa tangan dan tanpa kaki. Nah, di sini tasbih sarih. Ya, sarih kembali ke yang dulu. Ini untuk membandingkan saja. Yang kedua ini tamsil. Coba lihat di mana tamsilnya. Ya. Awalu badil masyib wahidah, ya enggak? Awalu badil masyib wahidah. Ustazah. Ada masuk tapi tidak bisa dimatiin ya. Gimana ya? Dia tidak bisa matiin ya. Biar aja lah, diamin aja. Oke. Apa tadi yang pertama kali uban itu tumbuhnya satu. Ya. Kemudian tus'ilu ma jawarat minasy'iri. Kemudian dia membakar atau menyalakan tetangganya rambut sehingga jadi putih semua. Ya, proses ini. Seperti apa? Seperti kebakaran besar yang diawali dengan percikan api yang kecil.
Jadi kebakaran hutan, kebakaran rumah besar itu semuanya awalnya kecil. Nah, ini antara baris pertama dengan baris kedua itu adalah gambaran, bisa dilihat ya, bisa dilihat prosesnya. Cuma kedua-duanya ini bisa tamsil juga. Tamsilan apa ya, Taufik, Suhada? Tamsilan, gambaran apa ini? Ya, Ustazah. Pak, gambar apa? Bahaya Gambaran yang kebakaran. iya, enggak, untuk kehidupan untuk apa ini? Musibah yang besar itu berawal dari yang kecil. Misalnya kecelakaan lalu lintas di jalan. Awalnya mungkin ngantuk aja, ngantuk jadi kecelakaan. Ya. Nah, jadi orang yang tenggelam itu kan besar itu, tapi awalnya mungkin main-main di air. Artinya sesuatu perbuatan yang besar itu diawali dari yang kecil. Kesuksesan juga. Yang sukses itu adalah yang penuh perjuangan dari awal. Tapi kalau ada itu di luar kajian kita ya, ada orang yang langsung jadi wapres tanpa ada pengalaman itu kan. Nah, itu tidak termasuk kajian ini. Yang harusnya, yang layaknya adalah berusaha dulu baru. Nah, yang kedua ini gambaran ini. Antum cukup hanya menambahkan kata gambaran. Mana musyabahnya? Gambaran pertama tumbuhnya uban satu, kemudian menyebar kepada yang lain. Itu musyabahnya. Musyabahnya mana? Yaitu gambaran kobaran api yang besar yang diawali dengan api yang kecil. Itu udah selesai. Selesai. Udah 100 nilainya itu kalau begitu urainya. Hanya nambah doang. Ya. Nah, ada tasbihnya. Kebetulan di sini ada tasbihnya yaitu mislu. Wajah sibinya tidak ada, tapi bisa direka-reka. Yaitu sama-sama mendatangkan bahaya. Kalau dalam kalimat ini sama-sama datang menikan korban. Ada pertanyaan? Sekarang saya evaluasi dulu. Ustazah, yang satu, Iya, silakan. yang satu, yang baris pertama itu kan yang wamal mautu illa sarikun sampai bawahnya tuh bila rijelin itu kan nggak ada misalnya Ustazah. Terus Ini yang tasbih. bawahnya Ini ada. di atas itu tasbih sarih ya. Tasbih sarih yang ada tasbihnya. Yang diolah dari kata. Mana musyabahnya al-maut, musyabahnya sarih, wajhu sibinya dakasak suhu. Ya. Nah, yasulu bila kafin, ada tasbihnya tidak ada. Nah, ini kan tasbih sarih biasa. Tapi yang di bawah ini yang musyabahnya. Nah, pertanyaan nanti apa? Aku kira yang yasulu bila kafin wayas bila rijlin itu masih sambungan dari baris atasnya, bukan ya? Iya. Ya, wamal mautu illa sariq dakka saksuhu. Kenanya puisi memang begini, dipenggal. Dakka saksuhu. Ya sulu bila kafin wa yas'a bila rijlin. Pertanyaan novel, ya sulu bila kafin wa yas'a bila rijlin. Ini satu cerita dengan wamal mautu ya. Nah, terus aku anggap ini yasulu bila kafin wa yas'a bila rijlin ini tasbih tamsil malhuz. Tasbih tamsil? Malhuz yang tersirat. Kalau dia pengen Ya, di sini kan tadi kan maksudnya kalau tamsil itu bisa kita gambarkan ya. Gambarkan, sedangkan di ini kita ini kita apakan. Jadi untuk mengatakan apa? Untuk yang kalimat ini jelas-jelas sarih ya. Bisa ditunjuk musabah-musabahnya, bisa ditunjuk ini ya. Nah, jadi kalau tamsilnya di mana coba deh? Tamsilnya di mana? Gambarannya yang mau dipotret apa? Yang yasulu bila kafin wa yas'a bila rijlin. Kalau mau larinya ke dimni, yang ke tamsil enggak. Kalau tamsil itu tidak ada gambarannya, tapi tidak juga dimni. Nah, nanti coba direnungkan lagi dulu. Direnungkan lagi ke ini. Tujuan saya kedepankan ini menyatakan bahwa perbedaannya itu semakin nyata antara sharih dengan ini. Ini kan perkata.
Ya, baik. Itu sementara dulu ya. Berbeda pendapat itu tidak apa-apa. Kalau kata Naufal, ya suruh bila kafin ini alasan untuk gambarnya bagaimana? Ini kan ya suruh fa'ilnya ke atas juga. Ya suruh fa'ilnya ke atas juga kan, tidak berdiri sendiri. Harusnya kan berdiri sendiri untuk membuktikan bahwa yang pertama itu begitu gitu ya. Ya, coba lagi nanti direnungkan lagi. Yang kedua cukup dipahami ya. Yang pertama itu gambaran, yang kedua ini sama-sama alam dua-duanya, enggak apa-apa. Awalan prosesnya uban dan kemudian yang kedua digambarkan dengan gambaran prosesnya apa? Api. Kebakaran. Nah, kebakaran. Tapi kedua 1 dan 2 ini bisa pula menggambarkan perilaku manusia bahwa perbuatan besar itu harus diawali dengan perbuatan kecil, baik untuk yang positif maupun untuk negatif. Ya. Nah, baik misalnya ya bisa lah ya kalau untuk yang positifnya misalnya untuk menjadi kesuksesan itu ya haruslah berakit-rakit ke hulu, kecil-kecil dulu. Untuk dagang juga kecil-kecil dulu, itu bisa menggambarkan itu juga. Tapi di antara yang umum tentu ada pengecualian, ya, seperti capres yang dicapreskan gitu kan bisa, itu kan enggak ada ininya, enggak ada berakit-rakit ke hulunya kan, enggak ada berakit-rakit ke hulunya, langsung bersenang-senang aja langsung kan. Baik. Kita lanjut dulu ya Nafal ya. Nanti Nafal pikirkan lagi, kita diskusikan lagi. Karena yang sulu itu failnya ke yang depan juga tidak menguatkan punya kalimat sendiri. Lanjut. Nah ini yang kemarin ya. Ini berarti sudah dibahas ya ini ya. Udah, kalau udah tolong ingatkan saya, kita stop aja pelajaran sampai sini. Jadi tentara yang kalah diikuti oleh tentara yang menang. Oh ini contoh, kalau kemarin tidak pakai jawaban, nah ini udah ada jawabannya. Jadi dalam ujian mungkin hanya musyabahnya saja yang saya tulis. Tentara yang kalah diikuti dengan tentara yang menang. Tanda petik, kemudian itu bagaikan as-sabahu yatruduhul lailu. Bagaikan malam diusir siang. Bagaikan malam diusir siang. As-sabahu yutriduhu lailu. Ini apa ini? Tasbih tamsil ya. Tamsil. Oh ini tamsil semua ini. Ya tamsil semua ini. Ar-rajulul alim bainaman la ya'rifuna manzilatahu. Kemarin sampai di sini aja. Ini saya kasih jawaban nih. Laki-laki yang berilmu berada di tengah-tengah orang yang tidak kenal ilmunya. Bagaikan Al-Quran dirubah orang kafir. Kal mushafi fi baiti zindik. Nah, contohnya kemarin saya kasih tahu, saya yang antum tahu sebagai pakarnya balaghah, ilmu balaghah, lalu suatu saat saya berada di fakultas olahraga yang nggak tahu ilmu saya. Mungkinkah dia akan bertanya sesuatu tentang saya dengan balaghah? Tidak mungkin. Kita dicuekin aja. Tapi bila saya berada di tengah-tengah komunitas yang cinta balaghah, Bu Zur datang, saya mau nanya ini, pasti ingin mendekat, pasti saya dihargai karena ilmunya sebidang gitu. Ya, itu maksudnya ar-rajul alim bainaman la ya'rifuna manzilatahu, begitu komanya ya. Kalau mushafi fi baiti zindi. Ini nomor 2 belum ada ini. Belum, nomor 3. Kira-kira apa ya? Udah dulu ya? Ujarib Ustazah. Hah? Ujarib mau jawab. Mana? Yang nomor 3. Oh, Ana, ya. Oh ya, antas jadi tafal dah. Al-hazim ya'malu fi sababihi likibarihi terus. Kanamli yasta'iddu lisyita. Iya. Yasta'iddu al-at'ima lisyita. Ya, kanamli ya bahasu ta'amahu fi waqti saif li waqti syita. Ya, bagus.
Nah, itu tamsil ya. As-safinah tajri waqad tarakat wara'aha asaran mustatilan, ini juga sudah mulai lagi. Motorboat atau safinah yang berlayar, yang apa namanya itu? Ya, apa namanya kalau kapal berjalan ya? Hah? Tajri, dan mungkin berlari. Perahu itu berjalan dan di belakangnya sudah meninggali bekas yang panjang. Nah, seperti apa? Siapa mau coba lagi? Seperti udah dipasukan ini? Seperti pengantin barat, Ya. Ustazah. Nah, berarti sudah tahu ya, seperti pengantin barat yang memakai seperti pengantin yang memakai gaun pengantin barat ya. Nggak harus pengantin barat. Pengantinnya boleh aja orang Sunda, tapi pakaiannya yang barat. Asyamsu waqad qataha asyahabu ila kalilan. Nah, di sini alam yang diserupakan lah ya dengan manusia. Harusnya ini musyabah bih nih. Matahari yang tertutup awan, kecuali sedikit yang tidak tertutup. Seperti apa? Seperti apa? Seperti wanita cantik yang memakai cadar tipis, cadar. Ustaz. Ya, dah lanjut ya. Memang sudah diterangkan nih. Al-mutaraddidu fil umur yujazibuhu ra'yun huna wa ra'yun hunaka. Orang yang bingung dalam satu urusan selalu ditarik-tarik pendapat ini dan pendapat itu. Itu sama dengan apa? Orang kebingungan. Tidak tahu mana ini ya. Kata si A bagus ya bagus. Balik lagi ke si B bagus ya pindah lagi. Bagaikan layang-layang, Ustazah. Bagaikan layang-layang putus talinya. Bagaikan perahu tanpa nahoda. Nah, kalau ini tepat dah ya. Bagaikan bunglon yang melompat dari dahan ke dahan. Itu untuk menggambarkan apa kira-kira ya? Kalau bunglon, antum tahu bunglon? Tahu, Ustazah. Yaitu warnanya berubah dengan tempat dia berada. Ini barangkali untuk menggambarkan politikus yang pindah-pindah partai ya. Barangkali cocok ya. Politikus yang pindah-pindah partai bagaikan bunglon dari dahan ke dahan. Bisa. Ya, habis coba di enter. Kalau habis kita sampai di sini saja. Coba enter. Habis ya. Baik. Dan tutuplah, tutup. Ya, baik. Selesai sudah satu materi lagi yaitu dimni. Sarih, tamsil, dimni. Kemudian besok mungkin akan lebih sulit lagi apa ya slide berikutnya. Saya mohon sekali antum mendapat nilai terbaik ya lulusnya. Untuk itu tidak gampang, harus belajar benar-benar. Ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Janji ya, balaghah ini tidak seperti kawaid. Kalau kawaid itu unsur matematik logikanya aja yang utama. Kalau ini perasaan. Untuk menggali imajinasi itu tidak bisa otak saja, tapi rasa dan banyak pengalaman estetis sehari-hari sejak kecil sampai sekarang. Ya, kalau enggak tidak bisa. Baik. Maafi soal? Maafi. PJ saya siapa nih sekarang nih PJ-nya? Coba. PJ? Adira saja. Rehani untuk D ya? C. D. C-nya lagi berhalangan Ustazah. Tetap alasan ya. Nah, baru tahu. Siapa namanya? Alasannya apa? Itu dia apa namanya lowbat kan HP-nya, terus rumahnya mati lampu saja. Begini, saya sekali lagi mengingatkan. Balaghah ini
adalah cabang dari bahasa Arab yang tersulit ya. Jadi dipelototin dosen itu sampai ini susah juga pahamnya, apalagi kalau tidak hadir. Itu saya mengingatkan saja, sampaikan salam saya sama dia, tolong jangan sampai banyak tidak hadirnya. Ya. Oh. Jadi saya kan nggak tahu nih, saya nggak tahu siapa yang nggak datang. Saya percayakan kepada PJ, PJ Rehani. Nah yang lain, kalau nggak saya tanya kan nggak tahu. Gimana saya tahunya bahwa kehadiran itu? Tolong dibantu Rehani. Zuriati sebagai dosen, dari mana tahu siapa yang akan datang, yang nggak datang? Saya kan nggak bisa melihat di foto saja. Karena absensi ya dinilai ya. Saya akan bikin, kalau saya absen setiap mau kuliah, kan membuang waktu. Tolong kasih ide. Kecuali kalau saya kita luring, saya absen yang tidak hadir saja, paling-paling 5 atau 3, cepat. Nah, kalau ini kan nggak tahu. Ya. Siapa lagi yang nggak hadir? Anti juga nggak tahu kali. Karena, oh, bisa dilihat dari ini ya? Bisa dilihat dari partisipan ya? Halo? Iya benar Iya, saja. Bu. Nah, tolong ya. Coba saya belajar juga saya. Kalau saya ketik partisipan, oh ya ada tuh. Ada. Tapi kalau suara merah, video merah tandanya apa? Mati semuanya saja. Ya, Off cam dan on mic, Ustazah. ini kan yang lagi ngomong Devina ini. Zuriati itu ngomong. Ya, ini IT saya memang IT ini saya kurang ini. Di mana saya tahu bahwa ada yang tidak hadir. Diam. Yang lain juga jawab lah, tolong dibantu. Ya Ini absen kan, saja. ya absennya di mana? Bukan ini Kalau di sini absen. cuma partisipan doang saja. Partisipan. Absennya di mana? Absen manual Ustazah. Kalau Absen dari manual. partisipan nggak bisa Ah. tahu langsung siapa yang nggak hadir. Ini suara siapa itu? Felisa. 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 Sekarang PJ mengabsen enggak teman-temannya yang hari ini? Absen Ustazah. Absen. Ya, tidak ya. Itu saya tahunya di mana? Nanti kan pertanggungjawaban nanti ke kantor ya, kemana ke Kapolri ya. Saya sebagai pengajar dari mana saya tahu yang hadir dengan yang nggak hadir? Sebenarnya itu Ustazah kan biasanya kalau dari dosen tuh dikasih G-form 0506 Ustazah. Jadi PJ-nya ngisi Ustazah. PJ ngisi. Jadi sekarang PJ udah ngisi. Udah. Udah direkap, cuman G-form 0506-nya belum dapat. Jadi masih ditaruh di Word. Oh, di Word. Oh ya. Pokoknya ini penting ya. Ini bukan tidak penting nanti apa. Jangan-jangan nanti banyak yang nggak datang, lalu menuntut nilai. Padahal dia tidak datang, tidak ngerti. Ya. Ya, besok saya mau coba lagi nanya. Saya begini aja besok nih. Saya akan absen yang tidak, saya akan tulis di catatan saya yang tidak hadir saja. Karena yang hadir pasti banyak. Lalu saya umumkan komplainnya. Kalau saya datang kok Bu, baru saya ini kan. Sampai di sini 11